Rupanya hari ini tidak saja dari Universitas Malang, ada juga dari Stikes dan berbagai perguruan tinggi lain. Betul, semua jadi berkumpul. Jadi bagaimana kalau kita samper Bapak Direktur Pak, ya? Betul. Direktur atau Ketua Stikes, ya, Ketua Stikes, monggo Pak. Ya. Iya, Bapak Apakah Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta dari Stikes yang hadir di sini Pak? Aptiksi Malang, Bapak Dr. Mulyo Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali atas nama Perguruan Tinggi Swasta Malang Raya dan Pasuruan kami ucapkan terima kasih pada Prof. Haryono karena teman-teman dari perguruan tinggi swasta bisa berpartisipasi di dalam wujud KKN terpadu. Jadi saya apres pada Prof. Agus dengan Rektor Unmer yang mempelopori adanya kerjasama dengan Posdaya. Jadi di sini kita bisa mewujudkan pengabdian masyarakat dari adik-adik mahasiswa dalam bentuk KKN terpadu, sehingga hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat bisa terbangun. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan dan setiap tahun bisa diadakan, bisa mewujudkan learning by doing daripada mahasiswa di dalam bermasyarakat. Itu mahasiswanya di kota atau juga di kabupaten, Pak? Seluruhnya. Seluruhnya. Jadi dan memang di kabupaten. Seluruh perguruan tinggi swasta di Malang kita anjurkan untuk mewujudkan, prioritaskan KKN itu di Malang sekitarnya, karena masing-masing adalah menjadi warga Malang Raya. Monggo Mbak Sinta, barangkali perwakilan dari Kabupaten Malang. Betul. Kita undang untuk maju ke depan. Bapak Nurman Ramdansyah selaku Asisten Perekonomian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. Monggo Pak Nurman. Bapak perkenan mahasiswa masuk ke kabupaten Pak. Kami dari pemerintah Kabupaten Malang tentu saja terus memperkuat konsepsi daripada program-program pemberdayaan. Salah satunya tentu yang sudah kita sinergikan selama ini, karena ini kan kebetulan dari luas wilayah nomor 2 di Provinsi Jawa Timur, luas penduduk juga begitu nomor 2, sehingga program kami yang notabene kami ini 90% penduduk di wilayah perdesaan, program dan kegiatan kami menyesuaikan yang terfokus pada sektor pemberdayaan tadi. Jadi SKPD-nya mendukung mahasiswa bergerilya membangun masyarakat di desa begitu Pak? Seperti itu sebetulnya yang kami harapkan, sehingga yang kemarin-kemarin sebetulnya sudah cukup banyak perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di wilayah-wilayah kami, dan kedepannya kami berharap lebih sinergis lagi dengan program-program di perguruan tinggi seperti KKN maupun yang lain-lainnya juga. Jadi Mbak Cinta, selain melalui pedesaan, ada juga KKN pergi ke masjid-masjid. Ada juga Ibu Mufidah. Coba kalau Ibu Mufidah diangkat ke sini. Boleh kita undang bersama ini ya, kalau founding father kan untuk laki, ini founding mother-nya dari Posdaya berbasis masjid. Tepuk tangan untuk Ibu Mufidah. Selamat datang Ibu. Monggo. Monggo. Bagaimana Bu Mufidah perkembangan Posdaya basis masjid di Malang atau daerah lainnya? Ya, terima kasih Prof. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Abah Anton yang kami cintai. Terima kasih kepada Prof. Haryono yang selalu membimbing kami untuk mengembangkan Posdaya berbasis masjid. Untuk kali ini sekarang mahasiswa kami sedang berada di lapangan sebanyak 2.847 mahasiswa yang didampingi dengan 175 dosen pembimbing lapangan. 2.847 mahasiswa. Kita beri tepuk terlebih dulu kepada hampir 3.000 mahasiswa. Iya. Itu ke masjid semua? Ke masjid dengan membentuk kelompok Posdaya baru dan juga pembinaan untuk pendampingan untuk Posdaya yang lama. Untuk Jawa Timur sekarang sudah bertambah, insya Allah tahun ini sudah mendekati angka 2.000
bersama dengan 23 perguruan tinggi Islam di Jawa Timur yang sekarang ini juga banyak yang sedang melaksanakan KKM. Oke. Ya. Jadi pendekatannya setelah masjid masuk desa juga. Ya, jadi peta itu adalah berbasis pada RT RW desa, sedangkan pembinaan melalui jamaah yang ada di masjid. Tapi Mereka juga bikin industri perkebunan atau kebun bergizi begitu juga. Iya, jadi pembinaan atau pendampingan yang kami lakukan ini 5 bidang. Pertama adalah pembinaan keagamaan, yang kedua pendidikan, kemudian kewirausahaan, kesehatan, dan lingkungan. Sehingga sama dengan yang ada di posdaya-posdaya di berbasis wilayah, karena yang kita garap sesungguhnya sasarannya adalah sama, yaitu keluarga, setiap keluarga yang ada di pedesaan. Jadi Mbak Sinta, Iya, Prof. Haryono. Sekarang kita minta petunjuk lagi kepada Dari Pak Pak Agus. Prof. Siapa lagi yang harus Monggo. kita interview karena juga ada ibu-ibu di sini Pak ini Rektor. saya belum begitu kenal. Monggo ceritakan. Kegiatannya di sana apa saja? Sudah terbentuk kegiatan apa saja kegiatan dan juga posdaya, Bu? Ya, aktivitas posdaya yang ada di Kota Malang, memang kami mencoba sinergikan dengan program-programnya yang ada di pemerintah Kota Malang, karena pemerintah kota dalam hal ini Abah Anton menyambut luar biasa menurut saya, termasuk perbankan dalam hal ini Bank UMKM banyak berkontribusi terhadap perkembangan posdaya di lingkungan STIE Malang Kuseswara, Prof. Beberapa bidang meliputi pendidikan dalam hal ini yang menjadi prioritas tahun ini itu PAUD, Prof. PAUD-nya. Kemudian lingkungan juga demikian, pendidikan, kewirausahaan termasuk yang hari ini kita pamerkan. Ya. Monggo Bapak, Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Haryono dan Bapak Wali Kota Banten. Untuk Universitas Muhammadiyah Malang, pertama menyarankan pada ini mestinya kurang besar, Prof. Karena posdaya yang kita bina itu banyak, sementara yang ikut itu hanya sedikit. Tadi ada beberapa yang protes, Pak, saya kok tidak ikut gitu. Artinya apa? Itu menunjukkan antusiasme daripada peserta posdaya itu juga bagus. Memang salah satu konsentrasi saat ini adalah pada sektor ekonomi. Ini memang ekonomi nasional agak sedikit menurun. Nah, ini bagaimana kita itu punya concern untuk meningkatkan, menggenjot posdaya yang secara ekonominya juga akan meningkat. Nah, jadi yang akan datang kalau ada pameran itu memang agak besar, agak lama, karena yang lain kan ini tidak ikut kan gitu kan, kasihan gitu. Biasanya Muhammadiyah kan membina sekolah-sekolah begitu. Ya. Bapak ada posdaya sekolah apa tidak? Kami juga ada posdaya sekolah yang juga pernah saya bina. Salah satunya adalah yaitu membuat sari apel. Jadi ya, jadi ada istilah guyonnya bahwa suatu saat di Batu itu suatu saat sekarang apelnya sudah produknya, lama-lama apelnya tinggalnya satu, yaitu yang di alun-alun saja itu. Guyonnya begitu. Oleh karena itu bagaimana produk itu punya keunggulan. Jadi membuat sari apel dari siswa-siswa SMA, Prof. Ya. Jadi Pak Agus, kalau ada tanda-tanda begitu, apakah kemungkinan bisa kita kembangkan posdaya berbasis sekolah, berbasis SMK? Ada permintaan Pak Gubernur untuk posdaya berbasis SMK. Monggo. Jadi tawaran Bapak Gubernur kemarin itu adalah tawaran yang luar biasa. Menurut saya itu adalah peluang, terutama dari SMK. SMK ini sudah dibekali tentang keterampilan, tetapi perlu diasah terkait dengan entrepreneurnya, wirausahanya. Kalau SMK ini ditempatkan di posdaya, maka posdaya ini juga akan terangkat karena ada yang mengarahkan tentang keterampilannya. Tetapi kalau yang SMK, lulusan SMK ini dilatih tentang entrepreneur, maka dia selain membantu posdaya, maka dia dirinya sendiri juga akan menjadi entrepreneur, dan itu akan menjadi tumbuh di desa itu atau di kelurahan itu. Nah, kalau menurut saya ini peluang yang sangat bagus, seharusnya
kita tangkap dari perguruan tinggi sama SMK, artinya apa? SMK ini harus kita dampingi untuk entrepreneur centernya ini. Jadi diharapkan nanti SMK ini bisa mengelola usaha sendiri, juga mendampingi ya, didukung oleh bank UMKM. Wah, ini tambah cepat lajunya kalau menurut saya. Terima kasih Prof. Agus. Nanti setelah selingan ini Mbak, kita kembali pada Pak Rektor, kepada Bank UMKM. Ada kemungkinan kita melakukan sertifikasi terhadap para siswa SMA. Dan siapa tahu para siswa SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan D4, bahkan menjadi sarjana yang mampu membangun ekonomi pedesaan. Bank UMKM Jawa Timur adalah bank yang fokus pada UMKM dan koperasi dengan moto cepat, mudah, murah, mengajak masyarakat wirausaha produktif, mengakses permodalan, serta tidak canggung berhubungan dengan Bank UMKM Jawa Timur yang memberikan pinjaman dengan bunga murah. Seluruh transaksi terintegrasi dalam sistem yang terpadu atau online real-time system. Bank UMKM Jawa Timur juga dilengkapi fasilitas ATM Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di seluruh cabang Bank UMKM di Jawa Timur. Kesuksesan adalah ketika kita berjuang untuk sebuah perubahan, menjalin kepercayaan dalam meraih kepastian, untuk terus berkembang, membangun negeri. Bersama Bank Jatim, saya berkembang. Pasti. Bank UMKM Jawa Timur adalah bank yang fokus pada UMKM dan koperasi dengan moto cepat, mudah, murah, mengajak masyarakat wirausaha produktif, mengakses permodalan, serta tidak canggung berhubungan dengan Bank UMKM Jawa Timur yang memberikan pinjaman dengan bunga murah. Seluruh transaksi terintegrasi dalam sistem yang terpadu atau online real-time system. Bank UMKM Jawa Timur juga dilengkapi fasilitas ATM Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di seluruh cabang Bank UMKM di Jawa Timur. Mongko aku seneng nganggur ya Pak, mangan turu omong kosong. Kon ngopo? Anakmu butuh mangan Pak. Iya Bune, iya. Mangan sawah, ana sawah ayo digarap. Aku njaluk sangu pacul, tambrak anggarap kebon. Baiklah, itu tadi ya, dua sejoli walaupun sudah sangat matang tapi sangat luar biasa semangat ya. Itu tadi dari Unmer Malang tadi tentunya. ada pembicaraan Posdaya berbasis sekolah. Iya, untuk kita anak-anak kembali SMK. kepada Bapak Rektor. Rupa-rupanya gagasan Posdaya berbasis sekolah bukan baru. Monggo Bapak. Silakan. Kameranya Seperti apa, Pak? di sana Pak.
Jadi di Universitas Merdeka Malang ini perlu kami sampaikan, Dirin, mulai tahun ini itu kita memberikan fasilitas ya dalam rangka sukses vokasi. Nah, sukses vokasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang lulus dari SMK, itu dapat kita menyediakan 100 orang ya calon mahasiswa lulusan SMK ini untuk bisa kuliah di program Diploma 3 di Universitas Merdeka Malang ini. Ya. 100 orang ini diberikan penuh beasiswanya sampai lulus tanpa bayar apapun, ya. Ini adalah CSR dari Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang. Selama 3 tahun, Bapak. 3 tahun. Ya. Di 3 tahun beasiswa dari Universitas Merdeka Malang. Iya. Bagaimana kalau dari Universitas Muhammadiyah, apakah kiranya ada untuk membantu SMK untuk melanjutkan pada D3? Jadi untuk program dari Universitas Muhammadiyah Malang itu ada beberapa program, terutama SMK. Kami sekarang ini juga melakukan pembinaan-pembinaan, hanya memang belum sampai kepada memberikan beasiswa. Beasiswanya biasanya memang beasiswa yang tidak mampu, dari SMK atau SMA yang tidak mampu kita tampung, kemudian nanti juga akan semacam relawan untuk di pengabdian masyarakat. Diharapkan nanti dia juga akan membantu posdaya-posdaya yang berbasis masyarakat, RT dan RW, Prof. Dan kami insya Allah ada komitmen menyambut baik dari keputusan gubernur kemarin, rencana ada 400 SMK, ya. Jadi ada 400 SMK se-Jawa Timur. Nah, kami berupaya untuk mau menyambut itu dalam rangka untuk mensukseskan posdaya juga. Kalau Pak Wali Kota, kiranya rancangan 400 SMK dengan gabungan posdaya, bagaimana komentar Bapak? Silahkan. Monggo. Ya, jadi terima kasih sekali. Tentunya dari pembinaan bapak-bapak kita, ya, dari para akademisi, baik itu Universitas Merdeka Malang maupun Muhammadiyah tadi, tentunya ini semakin memberikan menambah bahwa sesuai dengan harapan program pemerintah, Bapak. Memang kami ingin, apalagi Malang ini sebagai salah satu kota pendidikan, ya, tentu harapan kita memang ini sangat baik sekali dan tentu bisa memberikan dampak yang lebih baik pada anak-anak didik kita. Tentunya kami berharap tidak dari sekolah Muhammadiyah maupun UM saja, tapi juga lebih luas lagi, apalagi kan kita sudah MOU dengan 32 perguruan tinggi. Nah, langkah baiknya kalau 32 perguruan tinggi juga bisa memberikan nilai positif seperti kedua universitas ini, ya. Gitu. Gitu. Saya ajak Bapak Direktur Utama Bank UMKM menyambut ajakan Pak Gubernur untuk membantu 140 SMK di seluruh Jawa Timur agar bisa menjadi, katakanlah, kekuatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui kelompok-kelompok posdaya, dan pembiayaannya kalau sudah jadi bisa juga dari Bank UMKM. Monggo Pak, bagaimana? Jadi pada kesempatan baik ini adalah menyambut bagus dan baik, karena ini adalah merupakan istilahnya pembina-pembina kita yang baru di dalam posdaya nanti, karena SMA ini adalah, saya kira pendidikannya adalah istilahnya ada keterampilan. Ini adalah sangat pas sekali dan cocok untuk membina pos-posdaya yang sudah ada. Dan insya Allah dari lulusan-lulusan itu nanti yang mau meneruskan silakan, kemudian yang mau kembali ke daerah dia sudah mempunyai keterampilan khusus untuk berkembang, juga sudah keterampilan khusus untuk menghidupi dirinya sendiri, dan akhirnya mengajak juga kepada yang lain bisa menghidupi juga orang lain.
Ini adalah sangat manfaat sekali dan kita siap untuk membantunya, Pak. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadi Bawi. Mbak Sinta, rampanya kita sudah sampai pada ujung acara. Betul, Ya. tapi kita penutupnya akan kita serahkan berbagai hadiah kepada Betul. pemenang untuk serangkaian lomba posdaya Prof yang Betul, dilaksanakan betul. oleh Unmer Malang. Tapi selaku lebih Koordinator dulu 2. kita mohonkan Aha. statement dari para sesepuh di Betul. sini. Yang pertama Pak Wali Kota mewakili Bupati seluruh Jawa Timur, Aha. bagaimana harapan pembangunan bersama mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Monggo. Terima kasih sekali. Tentunya kami sebagai Kepala Daerah Kota Malang ini ingin memberikan sebuah aspirasi khusus kepada para akademisi kita yang tentu ikut mengembangkan yaitu pembangunan, menciptakan percepatan pembangunan nasional kita, dan tentunya dengan adanya pendampingan-pendampingan itu kita berharap sekali nanti bisa cepat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran-pengangguran yang ada di kota kita. Saya percaya semua baik bupati maupun wali kota